Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di dalam Morning Bright. Nah, kita sudah melewati tahun 2021 dan minggu lalu sudah saya awali dengan pernyataan tentang tahun baru, yaitu hari depan kita selalu ada dan juga harapan kita tidak pernah hilang. Nah, kita akan meneruskan kembali pembahasan kita dari Amsal. Nah, kalau yang lalu kita sudah membahas dari Amsal pasal 5, kemudian pasal 6 dan 7 itu dalam satu tema, yaitu nasihat tentang perzinahan. Nah, sekarang kita akan meneruskan dari pasal 6 juga, tapi dari ayat 1 sampai 19, karena yang lalu kita mulai dari ayat 20 ya. Nah, dari 19 ayat ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, karena ada 3 topik yang ada di sana. Nah, topik yang pertama hari ini kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, saya tetap mengharapkan kita semuanya telah membaca bagian ini ya. Baca firman Tuhan itu ada hal yang penting sebagai satu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen hanya mau berdoa saja. Banyak orang-orang Kristen salah di dalam persepsi. Pokoknya saya sudah berdoa kan sudah. Doa itu kadang kita hanya minta dan minta terus pada Tuhan ya. Tapi kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, itu saya mendorong kita semua untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan. Nah, hari ini pembacaan kita dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Coba kita baca dahulu ya. Hanya itu tema yang akan saya berikan di dalam bagian ini adalah tentang penjamin atau penjaminan ya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita baca secara seksama, kita akan melihat nasihat pada orang yang mau menjadi penanggung sesama. Ayat 1 mengatakan begitu ya. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain dan seterusnya ya. Jadi ada orang yang menjadi penanggung bagi orang lain, penanggung hutang ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan untuk menanggung hutangnya. Kalau ada orang hutang kemudian mungkin dia tidak percaya terus kita yang menanggungkan diri. Zaman dulu ada seperti itu ya. Sehingga orang mau memberikan hutangnya. Nah, hal itu adalah suatu yang sangat berbahaya sekali. Maka itu di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan jangan main-main dengan hal ini. Jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 15 juga mengatakan tentang penanggung hutang. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Bahasa Indonesia sendiri mengatakan berjanji membayar hutang orang lain, itu berarti mendatangkan celaka. Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu, supaya aman. Ya. Karena apa? Menanggung hutang itu akan menanggung semua hutang yang akan ditimpakan pada dia, yang orang lain yang ditanggungnya itu tidak bisa membayarnya. Karena kita lihat di dalam contohnya di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 di situ ya. Ada kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang berhutang. Kalau dia tidak bisa bayar, ya kalau sekarang orang nggak bisa bayar dituntut masuk penjara. Tetapi orang dulu bukan saja orangnya ini yang masuk penjara atau orangnya ini yang dijual, tapi juga anak istrinya. Demikian juga semua harta miliknya. Saya bacakan ya di dalam ayat 25 di situ. Dikatakan tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi bukan saja harta tapi dirinya, nyawanya dan juga keluarganya. Ini merupakan suatu hal yang sangat tragis sekali. Orang gak hutang, dia menanggung hutang orang lain, hartanya habis, kemudian dirinya juga mungkin ditangkap atau dijual, dan juga anak istrinya, menghancurkan semuanya.
Maka itu dikatakan sebagai sebuah jerat. Ayat 2 mengatakan apa? Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, ya. Itu merupakan sebuah jerat yang sangat mematikan. Maka itu dikatakan ayat 5, lepaskanlah dirimu dari jerat itu, ya. Seperti apa? Seperti kijang daripada tangkapan atau seperti burung daripada tangan pemikat. Merupakan hal yang sangat tragis kalau kita ini sampai terjerat di dalam hal seperti itu. Dan itu harus dilakukan dengan apa? Dengan segera, dengan sangat urgent. Artinya itu jangan berlama-lama, jangan bersantai-santai. Katakan di dalam ayat 4, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan bahwa apa? Supaya engkau cepat pergi kepada orang itu, dalam ayat 3 ya, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Maksudnya itu memutuskan persetujuan itu atau penanggungan itu, sehingga kita bebas dari. Jangan pernah meremehkan hal ini ya. Kalau dulu itu penjamin utang, kalau zaman-zaman kita ada rentenir lintah darat, itu kan kita bisa apa? Bisa menjadi orang yang sangat dicengkeram oleh keadaan itu. Ya mungkin sekarang sudah hampir tidak ada rentenir itu, tapi ada yang disebut pinjaman online, kartu kredit. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang harus dikejar-kejar debt collector karena nggak bisa bayar kartu kreditnya atau pinjaman online-nya. Sangat berbahaya sekali dan juga mengancam keselamatan, keamanan dan juga jiwanya. Maka itu hati-hati dengan posisi ini supaya kita tidak menjadi korban dari orang-orang yang bisa memanfaatkan kita. Itu mari kita menjadi orang yang bijaksana, selalu mendengar firman Tuhan, mengandalkan apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Ya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.